Putu dan Komang, siswa kelas 9 dan 8 SMP Negeri 5 Singaraja mendapatkan pelajaran. Itu kami sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan di Buleleng. Ratusan pelajar SMP di Buleleng nggak bisa baca akibat medsos atau pola pendidikan kita. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpura Kabupaten Buleleng, Bali mencatat sebanyak 300 mahasiswa pelajar SMP di Buleleng tidak bisa membaca. Untuk menilai pemahaman mata pelajaran SMP bagi siswa yang belum bisa baca tulis, pihak sekolah memutuskan naik atau tidak ke kelas berikutnya dengan meminta guru-guru menilai secara lisan. Hai, perkenalkan nama saya Rizkyana Ainun Azizah dengan NIM 240210101051 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Halo, perkenalkan nama saya Olga Yusnura Ermanito dengan NIM 240210101124. Hai, nama aku Alka Musbara dengan NIM 240210101163 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Mau tahu problematika yang ada di dunia pendidikan? Kami akan menganalisis studi kasus mata kuliah perkembangan peserta didik dengan topik kecerdasan peserta didik. Yuk disimak. Terdapat 375 siswa yang masih belum bisa membaca, menghitung, dan menulis atau biasa kita sebut kalistung. Padahal siswa tersebut sudah memasuki jenjang SMP, yang mana kita masih menemukan bagaimana siswa SMP yang masih belum menguasai 3 kelas. Pada sekolah menengah pertama, masih tak jarang ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar kalistung, seperti membaca dengan pemahaman, menulis dengan struktur yang baik, serta berhitung dengan cepat dan akurat. Namun, saat siswa ini menjalani tes kecerdasan IQ, hasilnya menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi intelektual yang tergolong rata-rata hingga tinggi. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sekolah dapat memahami dan mendukung siswa tersebut dengan cepat. Meskipun siswa SMP yang sudah seharusnya telah menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung, kenyataannya masih ditemukan sejumlah siswa yang mengalami kesulitan serius dalam aspek-aspek tersebut. Hal ini terlihat saat mereka mengikuti tes atau ujian yang membutuhkan kemampuan memahami bacaan, menulis jawaban dengan struktur yang baik, serta menghitung secara cepat dan tepat. Ada beberapa permasalahan yang biasa ditemukan saat siswa menjalankan sebuah tes. Yang pertama, ada siswa malas untuk membaca soal-soal panjang. Kemampuan membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Tidak hanya dibutuhkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, kemampuan ini juga menjadi kunci dalam memahami instruksi dan soal pada semua mata pelajaran, termasuk matematika, IPA, dan IPS. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami soal, terutama soal yang panjang dan membuat banyak informasi. Salah satu penyebab utama dari kesulitan ini adalah rendahnya kemampuan pemahaman bacaan. Banyak siswa yang dapat membaca secara teknis, melafalkan kata demi kata, namun tidak memahami isi atau maksud dari bacaan tersebut. Akibatnya mereka menjadi bingung ketika berhadapan dengan soal panjang yang memerlukan pemahaman konteks, pengambilan informasi penting, serta kemampuan menyimpulkan. Masalah ini menjadi hambatan yang cukup serius karena berdampak pada pencapaian belajar siswa secara menyeluruh. Tidak jarang siswa memberikan jawaban yang tidak relevan dengan soal karena gagal menangkap inti pertanyaan. Hal ini menandakan perlunya intervensi yang tepat melalui strategi pembelajaran membaca yang terarah, serta pendekatan pengajaran soal berbasis pemahaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan penerapan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, agar mereka tidak hanya mampu membaca secara teknis, tetapi juga mampu menafsirkan, memahami, dan menyelesaikan soal panjang secara mandiri dan tepat. Opening a book means opening a window to the world. The more you read, the wider the world you know, because every page of a book is a small step towards wise intelligence. Yang kedua, di sini siswa mulai malas untuk membaca sehingga tulisannya tidak jelas untuk dibaca.
Kesulitan menyusun kalimat dan membaca teks pada siswa SMP merupakan masalah serius yang berdampak pada kemampuan akademik mereka secara umum. Penyebabnya bervariasi, mulai dari kurangnya kebiasaan membaca hingga metode pembelajaran yang kurang menarik. Oleh karena itu, diperlukan usaha bersama antara guru, siswa, dan pihak sekolah untuk menumbuhkan minat literasi dan memperkuat kemampuan berbahasa. Guru juga perlu menerapkan metode yang kreatif dan komunikatif dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Siswa juga perlu didorong untuk lebih banyak membaca dan menulis secara aktif setiap hari. Who love to reach will grow into wiser and more confident individuals in speaking. Clear sentences reflect organized thoughts. So learn to write, learn to think. Membaca bukan sekedar hanya melihat soal dan huruf, tetapi memahami makna dan membuka cakrawala berpikir. Yang ketiga, di sini siswa mulai tidak mengetahui penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Ketidakmampuan melakukan perhitungan dasar pada siswa SMP adalah masalah yang cukup serius, karena kemampuan matematika dasar merupakan fondasi penting dalam pembelajaran di tingkat menengah. Masalah ini bisa muncul dalam bentuk ketidakmampuan yang disebabkan adanya gangguan belajar, metode belajar yang kurang tepat, kecemasan terhadap matematika. Padahal matematika bukan soal cepat atau lambat, tapi soal berani mencoba dan terus berlatih. Kesalahan dalam berhitung bukan kegagalan, tapi pijakan untuk belajar lebih baik. Di sini yang terakhir, siswa mendapatkan hasil yang buruk meskipun aktif di dalam kelas. Ketika seorang siswa menunjukkan hasil yang buruk pada ujian tulis yang dikerjakannya, padahal di sisi lain aktif dalam diskusi kelas, ini bisa menjadi indikator adanya perbedaan gaya belajar, kecemasan dalam menghadapi ujian, kurangnya konsentrasi, sehingga siswa menjadi cepat menyerah atau tidak mengerjakan tes sama sekali ketika tahu kemampuan yang dimilikinya masih belum cukup, sehingga memilih untuk tak mengikuti tes sama sekali. Aktif di dalam kelas adalah awal yang baik, tapi keberhasilan ditentukan oleh pemahaman dan kerja keras yang konsisten. Meskipun nyatanya, nilai hanyalah angka, tapi dari nilai kita belajar tentang proses yang belum tuntas dan cara untuk memperbaikinya. Yang menjadi landasan teori dari kasus ini adalah yang pertama, pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menghubungkan, dan memecahkan masalah. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada aspek kognitif seperti berhitung dan mengingat, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, sosial, dan praktis. Setiap individu memiliki kecerdasan sejak lahir. Artinya, tidak ada istilah tidak cerdas, yang ada hanyalah keberagaman jenis dan cara kecerdasan itu muncul. Dalam pandangan tradisional, kecerdasan seringkali hanya dikaitkan dengan kemampuan verbal, logis matematis, dan spasial, dan biasanya diukur dengan tes IQ. Namun, pendekatan ini dinilai terlalu sempit karena tidak mencerminkan keseluruhan potensi manusia. Yang kedua adalah teori multiple intelligences atau Howard Gardner. Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard, memperluas pandangan tentang kecerdasan. Dalam teorinya yang disebut multiple intelligences, ia menyatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan menyelesaikan masalah dan menciptakan sesuatu yang bermakna dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Gardner, terdapat 9 jenis kecerdasan, yaitu 1. Kecerdasan linguistik atau verbal, yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara efektif seperti pada penulis, jurnalis, dan pembicara. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan berpikir logis dan menghitung. Contohnya yaitu seorang ilmuwan, akuntan, dan programmer. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial atau visual, yaitu kemampuan membayangkan dan mengatur objek dalam ruang seperti yang dimiliki oleh seorang arsitek dan desain grafis. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik atau fisik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh dengan cekatan. Contohnya penari dan atlet. Yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap nada, irama, dan suara. Contohnya musisi dan komposer.
Yang keenam adalah kemampuan interpersonal atau sosial, yaitu kemampuan memahami dan bekerja sama dengan orang lain, seperti guru, pemimpin, dan aktor. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri, emosi, kelebihan, kekurangan. Biasanya ini dimiliki oleh psikolog, konselor, atau filsuf. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalistik, yaitu kemampuan mengenali dan memahami alam, seperti pada ahli biologi dan petani. Yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan merenungkan makna hidup dan eksistensi, yaitu contohnya filsuf dan pemuka agama. Yang ketiga adalah disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah kondisi gangguan perkembangan yang menyebabkan keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Anak-anak dengan disabilitas ini umumnya memiliki IQ di bawah 70, dan kondisi ini terdeteksi sebelum usia 18 tahun. Ciri-ciri utama anak dengan disabilitas intelektual antara lain: 1. Perkembangan intelektual yang lambat. 2. Kesulitan belajar dan memahami konsep abstrak. 3. Gangguan perhatian dan fokus. Keempat, keterbatasan dalam menyesuaikan diri secara sosial. Namun, anak-anak dengan disabilitas intelektual ringan hingga sedang masih memiliki potensi untuk berkembang. Dengan pendekatan pendidikan yang tepat, pelatihan khusus, dan dukungan yang konsisten, mereka dapat memperbaiki kemampuan kognitif dan perilaku sosial mereka. Setelah melakukan tes IQ, 85% dari 375 siswa tersebut diduga mengalami disabilitas intelektual. Ada beberapa faktor penyebab utama dalam kasus ini. Yang pertama, keterbatasan intelektual. Hasil tes IQ yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan sebagian besar siswa memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Bahkan ada beberapa siswa yang termasuk dalam kategori borderline yang mengidentifikasi bahwa mereka membutuhkan metode pendekatan pendidikan yang khusus dan berbeda dengan kurikulum pada umumnya. Siswa dengan kondisi seperti borderline ini membutuhkan metode pengajaran yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan regulasi dalam diri. Yang kedua, gangguan belajar spesifik. Beberapa siswa mengalami gangguan belajar seperti disleksia yang ditandai dengan kesulitan dalam kegiatan literasi, yaitu membaca dan menulis. Gangguan ini berkaitan erat dengan fungsi otak, sehingga sulit untuk diidentifikasi tanpa adanya pemeriksaan psikologi secara intensif. Ketiga, kurangnya screening dini dan intervensi. Tidak semua sekolah melakukan sistem screening dini, terutama di sekolah dasar. Padahal, tujuan screening sendiri ialah mengidentifikasi siswa yang memiliki gangguan kesehatan. Hal ini berdampak terhadap siswa dengan gangguan belajar. Mereka tidak mendapatkan intervensi tepat waktu, yang dampaknya ini akan berkelanjutan ketika mereka memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Yang keempat, keterbatasan sumber daya pendidikan. Terbatasnya guru pendamping khusus serta kurangnya sarana pendidikan yang inklusif membuat siswa dengan kebutuhan khusus tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan keadaannya. Tentunya hal ini sangat berdampak besar terhadap perkembangan belajarnya. Selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi. Yang pertama, pelatihan guru dalam deteksi dini dan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua adalah pendidikan inklusif yang efektif. Yang terakhir adalah keterlibatan orang tua dan komunitas. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai permasalahan kecerdasan peserta didik. Sehingga kita dapat kesimpulkan bahwasannya peserta didik memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda loh. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus memperhatikan metode pembelajaran yang kita gunakan, supaya siswa dapat berkembang sesuai dengan kemampuan.